Konco-konco, sebelum melihat tayangan ini, klik like, klik subscribe, lalu komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan saya Abimanyu tanpa N, dan hari ini saya akan mempersembahkan sebuah video yang insya Allah berguna untuk kamu di Mas Diajeng yang pengen mengadakan upacara adat Jawa dalam sebuah pernikahannya nanti, ada upacara panggih atau temu manten. Pasti kamu sering bertanya-tanya, ubo rampe atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Nah, saya akan kupas tuntas sampai selesai nanti. Jadi, jangan kemana-mana, terus ikuti saya. Semoga bermanfaat. Tapi, saya akan berubah wajah. Baik, Mas Diajeng, yang diperlukan pertama kali untuk upacara panggih atau temu manten adalah untuk acara lembar-lembaran daun sirih atau balang-balangan gantal adalah yang ini nih. Terus ada, kalau orang Jawa bilang adalah lenjet. Terus juga ada gambir. Sebenarnya lebih lengkap lagi juga di dalamnya ada tembakau. Ya, ini sangat diperlukan untuk acara lembaran daun sirih diawali ketika acara panggih. Kang, duduknya bener Kang, di bawah Kang ya. Iya, iya, maaf. Nah, cara buatnya kita sediakan, cari nih daun sirih, itu sudah di mana-mana adalah daun sirih. Cari jangan yang terlalu besar pun jangan yang terlalu kecil, yang sedang-sedang aja ya. Kalau bisa carilah daun sirih yang temu rose nih. Seperti ini. Tapi nanti dalam penggunaannya juga kita akan ambil satu persatu seperti ini, terus kita tumbuk seperti ini biar rapi, baru kita masukkan inilah sebagai pelengkap. Ini namanya gambir. Kalau mbah-mbah di Jawa itu buat nginang ya, ambillah sedikit taruh di sini. Nah, di sini ada sedikit seperti ini. Terus ini lenjetnya, lenjet ini kayak kapur putih. Nah, kenapa orang-orang tua dulu itu giginya kuat-kuat? Karena ini juga mengandung zat kalsium sebenarnya, itu kan. Masukkan di sini. Nah, boleh kalau ada tembakau sebenarnya, tapi sebenarnya 3 item ini saja sudah cukup. Nah, kita lipat baik-baik, kita susun baik-baik. Jangan lupa sambil dibacain doa ya. Doa yang paling simple tapi luar biasa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada benang putih. Nah, sebenarnya warnanya sih boleh merah, boleh hitam, karena toh semua warna itu juga bagus. Tapi yang sering dipakai adalah warna putih. Kita ikat seperti ini ya, sebagai makna inilah ikatan suci. Pengantin laki-laki dan perempuan diikat dalam sucian sampai kira-kira kuat. Nah, seperti ini. Kita ikat kuat-kuat biar nanti pas di acara lembar-lembaran daun sirih dia tidak rusak gitu ya. Boleh digigit nih, tapi mana tahu penuh dengan bakteri, gunakanlah gunting gitu. Seperti ini untuk acara lembar-lembaran daun sirih pengantin. Kalau pengantin laki-lakinya ngelempar ke dadanya pengantin perempuan, kalau pengantin perempuan ngelempar ke kakinya nih, dari pinggang ke bawah sang suami. Lempar sambil bergaya. Buatlah ganjil boleh 7 atau 6. Pengantin laki-lakinya 3, pengantin perempuannya juga 3. Boleh, sudah cukup ya.
seperti ini. Jadi sediakanlah daun sirih, terus ini namanya lenjet atau kapur putih, dan ini namanya gambir. Silahkan cari di toko bangunan terdekat Anda. Toko bangunan ya, enggak di pasar-pasar lah biasanya ya. Nah, cari di toko baju yang ada nggak jual. Paham ya? Ini namanya balang-balangan gantal gitu ya. Kalau pengantin laki-laki namanya gondang tutur. Kalau pengantin perempuan namanya gondang kasih. Oke. Nah, ini Mas Diajen yang harus diperlukan kembali dalam acara panggih atau pengantin setelah daun sirih tadi adalah nanti ada prosesi menginjak telur. Nah, setelah itu juga namanya ada acara ranu podo gitu ya. Ranu itu mencuci, podo itu kaki. Jadi sang istri mencuci kaki. Apa yang diperlukan? Nih ya. Ini dan ini adalah satu paket nih. Ini namanya bokor, ini namanya talam. Ini yang pure asli dari Jawa seperti ini gitu ya. Tapi kadang-kadang karena situasional mungkin juga perlengkapan ini tidak ada, ya kita boleh menggunakan sesuatu yang manfaatnya sama. Kalau mungkin terpaksanya kita memakai talam plastik seperti ini, boleh-boleh saja. Juga situasional, boleh yang ukuran seperti ini, tapi nanti diimbangi dengan baskomnya yang ukurannya sama. Kalau lebih kecil ya baskomnya lebih kecil. Jangan talamnya besar segini, terus baskomnya yang segini, kan match, ya. Mungkin baskomnya juga bisa diganti ini, gitu ya. Boleh ini dan ini, syukur yang warnanya sama. Atau mungkin kalau ada sesuatu yang unik seperti ini, boleh pakai ini. Boleh-boleh saja. Tetapi kadang-kadang ada suka pengantin yang memang dia pure pengen sesuatu yang original, yang seperti ini. Nah, ini caranya. Ini diisi air. Airnya tuh kalau bisa ya air yang mengambil dari 7 mata air atau 7 sumur. Kenapa 7? 7 itu pitu dalam bahasa Jawa. Kalau pitu itu berharap selalu mendapat pitulungan. Maka ini air pitulungan untuk membasuh kaki gitu ya. Biar lebih keren, biar lebih indah, scent of art-nya juga lebih oke. Nah, ini harus ada namanya bunga atau sekar setaman. Sekar itu kembang, setaman itu warna-warna macam-macam dengan berbagai warna ya. Kita boleh taruh di sini, ada putih, ada merah, ada ungu, terus ada juga jambon. Jambon bahasa Indonesianya apa? Jambon yang ini nih, bahasa Indonesianya apa? Oh, nggak tahu. Pink ya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini biar nampak lebih indah gitu ya. Kalau ada mawarnya, boleh juga dikasih mawarnya. Jangan lupa juga untuk di talamnya yang ada telurnya ini, sediakan telur kampung. Ini telur kampung ya. Telur kampung yang bersih seperti ini. Kita letakkan di tengahnya. Kita taruh kanan kirinya bunga. Gunanya apa? Yang memperindah. Sebenarnya memperindah saja sih. Ya, jadi nampak lebih indah. Ada warna-warni dan itulah kehidupan, karena hidup pasti dengan warna-warni kehidupan. Seperti juga cinta saya penuh dengan warna-warni. Gitu ya. Lagi-lagi di perasaan ada bunga. Bunganya semakin banyak, semakin keren. Ada bunga mawar mungkin, bunga kandil, bunga kenanga, bunga kamboja pun apapun itu. Semakin banyak warna, nanti akan semakin nampak lebih indah ketika di acara seperti ini gitu ya. Gitu ya. Dan jangan lupa nanti kita akan letakkan ini di depan gapura biasanya. Di bawahnya biasanya minimal kita ada jarit atau kain panjang atau apapun itu, yang penting akan memperindah keadaan gitu ya. Jangan lupa siapkan bunga monco warna juga nggak apa-apa lah, minimal monco atau panca 5 warna itu 5, berarti 5 macam. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Ini bokornya, ini talamnya, di tempat untuk mencuci ngambil airnya. Tapi kalau ternyata ini juga nggak ada, mungkin periasnya juga belum ada, atau mungkin ketinggalan di rumah, atau sudah rusak belum beli lagi, situasional boleh menggunakan ini. Seperti ini juga kan cantik.
kalau umpamanya dipindah ke sini gitu kan. Nah seperti ini juga bisa, boleh-boleh saja. Nah umpamanya seperti ini, nah, boleh-boleh saja. Ini juga nampak keren kan. Atau mungkin diganti dengan ini taruh di sini. Biar lebih nampak besar, tapi jangan lupa ditambah airnya juga. Oke, kira-kira sudah bisa dipahami. Untuk tahap yang kedua, ini yang dibutuhkan dalam upacara panggih atau temu manten. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cak. Terima kasih. Oke, Dimas Jajang, yang dibutuhkan berikutnya dalam sebuah acara panggih atau temu manten adalah untuk acara namanya guna tali krama atau yang lebih dikenal dengan kacar kucur. Ya, apa saja yang dibutuhkan saya akan terangkan Mas, jalannya yang bener mas. satu persatu. Lewatnya yang bener lewatnya. Maaf. Ya, ya. Oke. Ini bukan untuk jalan, Kang. Bukan, itu jembatan itu. Oh iya, iya. Maklum baru datang. Jadi yang perlu dibutuhkan untuk acara kacar kucur setelah di pelaminan itu tadi, setelah ada upacara tandur, ada upacara bobot timbang, itu tidak memerlukan properti, itu antara pengantin dengan orang tua pengantin putri saja. Maka selanjutnya adalah ada namanya acara guno tali kromo atau kacar kucur. Apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah, kalau ini biasanya properti ini sudah dipersiapkan oleh beriasnya, gitu ya. Ini spesial banget karena memang ini juga pure dari Jawa, tapi situasional. Kalau seandainya juga ternyata tidak ada, kita boleh menggunakan kain panjang atau jarit, ya. Syukur yang semotif. Nih, kalau ini motifnya seperti ini, ya carilah yang sama. Tapi kalau toh seandainya tidak ada, ya yang penting jangan lecek-lecek kali lah, masih good looking, masih dilihat masih bisa untuk sebagai penggantinya, ya. Boleh kain panjang, boleh ditaruh. Apa saja yang diperlukan? Ini adalah beras kuning. Kalau ibu-ibu gampang lah membuatnya. Beras kuning, beras biasa nanti dicampur dengan kunyit, diaduk, di mix down, itu kan jadi warnanya kuning. Ada uang receh. Uang receh diperlukan ini, carilah dari yang nominal paling kecil, berarti 10 rupiah ya. Kalau ada sampai yang terbesar, tapi yang koin berarti yang 1000-an, gitu ya. Usahakan yang hitungannya juga genap, mungkin 400.000 rupiah atau 250.000 rupiah, yang genap gitu ya. Ya tapi secukupnya sajalah. Kalau terlalu banyak nanti juga ujung-ujungnya dibawa pulang sama dalang pengantinnya itu kan. Nah selanjutnya disediakan biji-bijian ini, ada kacang-kacangan gitu ya, boleh dengan kacang tanah seperti ini, boleh dengan kacang hijau seperti ini, boleh juga dengan jagung seperti ini. Dan sebenarnya yang lebih keren dan lebih jawani banget itu adalah padi yang belum terkelupas gitu ya, seperti itu ya. Bisa dilihat ya mas ya, seperti ini. Sediakan secukupnya saja, jangan terlalu banyak pun jangan terlalu kecil, karena nanti proses dalam kacar kucur kan pengantin laki-lakinya ini mengangkat seperti ini, sedang ini nanti dipegang oleh pengantin perempuan di atas pangkuannya ya. Oke, itu yang diperlukan. Boleh dilihat sekali lagi, beras kuning secukupnya, semangkok saja gitu ya, jangan 1 ember terlalu banyak gitu ya. Terus kacang-kacangan atau biji-bijian, bisa kacang tanah, bisa kacang hijau, dan juga jagung. Ya, ini filosofinya karena memang setiap yang tumbuh di bumi ini bermula dari biji-bijian. Kenapa beras? Beras sebuah kebutuhan mutlak gitu ya. Dan kenapa dengan beras? Karena filosofi padi itu keren sekali. Padi itu semakin berisi semakin menunduk, tawaduk rendah. Begitu ya kira-kira ya. Semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat. Sawangan aku. Kang, ojo nyanyi. Ojo nyanyi Kang. Oh. Tunggu nih. Oh iya. Rapuk sebenarnya. Iya. Ya.
Oke, di Mas Diajeng sesuatu yang harus dipersiapkan lagi dalam upacara panggih atau pengantin adalah untuk acara kembul bujana atau suap-suapan, atau dalam bahasa Jawa namanya tulang-tulang, yang pengantin laki ngambil pengantin perempuannya, pengantin perempuannya ngambil pengantin laki-laki. Ya, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ya tumpeng. Nah, cuman tumpeng yang ini ya tumpeng yang simpel ini sebagai contoh saja lah. Umpamanya nanti cari piring yang besar tapi jangan terlalu besar, kecil pun jangan terlalu kecil, ini sebagai contoh saja lah ya. Mungkin bisa dihias dengan dipotong bulat seperti ini atau apapun itulah sesuai dengan kreasi masing-masing. Nanti delegasikan sama ibu-ibu yang biasanya dia pernah mendapatkan juara membuat tumpeng di desanya masing-masing, atau mungkin dia sudah mendapat juara nasional untuk membuat tumpeng gitu kan. Apa-apa terserah saja, umpamanya seperti ini sih, ini sebagai sampel saja. Terus mungkin di sampingnya ada segitiga seperti ini, gitu kan? Umpamanya ini lah ya, buat yang rapi mungkin. Ini hanya sampel. Nah, sini sampai sini kan. Nasinya pun bisa lah, tumpeng sebenarnya identik dengan nasi yang lancip gitu kan. Tapi bolehlah yang bulat seperti ini. Di kanan kirinya nih ada banyak menu. Boleh daging lah, boleh sayur lah, boleh peyek lah, boleh gorengan lah, dan lain sebagainya, bakwan atau telur dan lain sebagainya. Dibuat seindah mungkin karena ini urusannya juga tentang rezeki yang indah, rezeki yang halal dan thayyibah. Seperti itu. Nah, gampang kan? Uruskan saja sama ibu-ibu yang memang pakarnya untuk membuat tumpengnya itu ya. Ini yang dipersiapkan untuk acara suap-suap. Ya, oke. Tumpengnya nanti bisa lihat di tempat-tempat yang memang biasanya menjual tumpeng atau membuat tumpeng ya. Nah, selanjutnya yang perlu dibutuhkan adalah ini cangkir seperti ini nih. Nah, usahakan yang ada gagangnya, ada tatakannya, biar nampak keren kalau pengantin banyak nanti minum bareng-bareng gitu ya, kan keren. Coba kalau botol atau gendul gitu kan lucu juga. Makanya yang ini boleh sedikit klasik, mungkin untuk acara tambahannya menggunakan kendi ini untuk menuangkan airnya dulu. Pengantin laki-laki menuangkan air ke cangkir pengantin perempuan dan sebaliknya. Boleh kalau ada properti seperti ini. Kalau nggak ada ya sudahlah. Airnya terserah lah, mau air putih, atau mungkin mau jus atau mungkin madu yang dibutuhkan, silakan saja, situasional saja ya. Terakhir itu sebenarnya itu ada tarik-tarikan ingkung ayam gitu ya, cuman nggak ada ya Mas ya, nggak pesen tadi ya. Nggak ada. Iya, pesen nggak ada duit pula itu ya. Jadi kalau ada ingkung ayam ya nanti ada ingkung ayam, itu sebenarnya acara suka-suka aja, tapi di situ juga ada filosofi tentang rezeki. Senikmat-nikmatnya makanan konon adalah daging gitu ya. Jadi nanti ada acara tarik-tarikan paha gitu ya, pahanya ayam ditarik pengantin laki pengantin perempuan gitu ya. Ini dibutuhkan sekali nih, silahkan dilengkapi. Dan sekali lagi semuanya situasional. Kalau bisa membuat sesuatu yang indah, buatlah yang indah, karena itu urusannya untuk seni, keindahan, sense of art-nya gitu. Kebayang kalau pengantinnya cantik, pengantinnya ganteng, terus semua propertinya juga seperti biasa, kayaknya ya boleh sih, tapi mungkin lebih keren ketika propertinya juga didukung dengan semua yang mendukung dari hasil untuk dokumentasi audiovisual. Seperti itu, semoga bermanfaat. Balik, harus bisik ya. Matu. Iya. Matu. Mana?